Halo sahabat bahasa, jumpa lagi di Siniar Sasambo. Kali ini edisi yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya karena kita kedatangan narasumber yang istimewa dalam bincang bersama tokoh. Beliau merupakan Kak Riana Rizky, seorang penulis buku, pendongeng dan juga seorang cerpenis. Beliau punya satu karya nih, udah saya bawa, yang dengan judul Jangan Pulang Jika Kamu Perempuan. Wah, seru banget sepertinya karena kita akan ngebahas nanti karya dari Kak Riana Rizky ini seperti apa. Mulai dari awalnya ia bergelut di dunia tulis-menulis hingga akhirnya menerbitkan karya dari penerbit yang sudah dikenal dan sangat didambakan oleh penulis-penulis lainnya agar bukunya diterbitkan oleh penerbit tersebut. Langsung saja kita sapa Kak Riana Rizky. Apa kabarnya hari ini, Kak? Halo, alhamdulillah baik. Rizka gimana? Alhamdulillah. Wah, Kak, kalau kita ngelihat bukunya nih, Kak, ini agak berbeda daripada buku-buku yang lainnya karena biasa kita baca novel, tapi kalau kali ini ada karya dari kakak yang awalnya itu dalam bentuk sebuah legenda mungkin, dongeng, tapi dijadikan sebuah cerpen. Tapi sebelum lebih lanjut kita membahas tentang buku-buku kakak ini, karya yang tertuang di dalam buku ini, Rizky pengen tanya dulu nih Kak, akhir-akhir ini kakak kesibukannya ngapain aja nih sebagai seorang penulis? Kalau sebagai penulis, ini ya, setelah menerbitkan buku ini banyak tekanan yang bilang ditunggu ya karya berikutnya. Jadi sedang merancang untuk karya berikutnya. Kalau sehari-hari mengajar online, berkegiatan secara online di rumah, di kampus, seperti itu. Baik, jadi memang selain sebagai seorang penulis, kakak ternyata juga seorang pengajar atau dosen ya, kayak luar biasa. Nah, Kak Riana Rizky, sebelum akhirnya buku ini terbit dan dikenal oleh masyarakat secara luas, apa sih Kak yang melatar belakangi keinginan kakak tersulut untuk memulai karir di bidang penulisan? Oke, makasih. Jadi pertama kali kenapa mau di penulisan itu ya, awalnya dapat bacaan ya, akses bacaan dari orang tua, terus cerita-cerita anak ya. Kalau cerita anak kan dia punya pola yang sama gitu ya. Ketika membaca karya-karya anak di usia anak itu, ketika saya masih anak-anak, saya nggak puas gitu sama cerita itu. Kok kayak gini sih, harusnya tadi dia nggak kayak gini, harusnya endingnya kayak gini. Jadi saya punya skenario sendiri di kepala gitu soal soal jalan ceritanya si buku yang saya baca gitu. Itu awalnya nggak puas. Terus kemudian nggak tahu di mana ilham itu datang, keinginan itu datang. Saya mau nulis versi saya gitu. Jadi dengan cerita yang sama, saya tulis versi saya, tapi masih anak SD ya, masih di buku kayak gitu. Baru kemudian SMA, SMP itu ada guru bahasa yang beliau ini Pak almarhum Ida, beliau itu mencekoki kami dengan karya-karya sastra Indonesia lama ya, Tenggelamnya Kapal Panderwick gitu. Jadi kita punya pekerjaan untuk selain bercerita, kita tuh dikasih akses untuk membaca buku itu, buku-buku lama itu. Dan itu wah, ternyata ini SMP ketemu bacaan kayak gini. Kalau kita bilangnya sastra adiluhung ya, karya sastra adiluhung gitu, yang wah ada dunia di luar sana yang diceritakan dalam karya-karya lama ini. Nah, baru itu yang SMP malah makin tertarik untuk baca buku, baca cerita terutama. SMA dapat akses juga dari perpustakaan, baca-baca buku, tapi tetap aja gitu, kok ceritanya kayak gini ya, kok nggak kayak gini sih gitu ya, gergetan sendiri. Nah, baru SMA mulai menyeriusi tulis menulis. Nah, waktu itu dapat bimbingan dari guru bahasa Indonesia, diajakin ikut lomba, alhamdulillah menang. Nah, terpacu lah tuh, seandainya saya kalah mungkin saya mundur ya, berhenti sampai di situ gitu, mentalnya gitu banget. Tapi alhamdulillah saat itu menang, terpacu lah, asik nih kayaknya. Waktu itu kan masih anak SMA, dapat piala, dan dari tulis menulis gitu. Di situ baru mulai menyeriusi, menyeriusinya belum di sana, tapi memulai keinginan untuk saya akan berjalan di
jalan sunyi kepenulisan kayak gitu. Ya baru kuliah itu dulu waktu S1-nya di Unram, pendidikan bahasa Indonesia, ikut majalah kampus, pers mahasiswa. Nah di sana tuh belajar lagi, tapi nggak punya mentor karena memang saya nggak terlalu suka ikut komunitas, lebih suka jadi independen. Kalau dalam ini kepenulisan, di situ belajarnya di koran. Jadi kan Pena Kampus itu punya akses untuk koran Kompas. Nah, itu kan Kompas penulisnya sudah bukan ini lagi gitu ya, sudah tersaring dengan baik gitu. Saya belajar di situ. Jadi, oh ada tulisan kayak gini, cara dia seperti ini mengakhiri. Dulu saya baca aja gitu buat senang-senang. Kemudian senior saya bilang, kalau kamu baca cerita, jangan cuma dibaca, tapi dikaji. Bagaimana dia bercerita, bagaimana tekniknya menutup cerita, bagaimana dia membuka cerita. Nah, itu baru iya, dari situ saya cuma baca koran hari Minggu aja, tapi dibaca hari Senin gitu. Jadi nggak baca koran secara keseluruhan, cuma baca edisi cerpennya doang di situ. Itu awal mula masuk ke dalam dunia kepenulisan, ketertarikannya awal di situ. Seperti itu, dan disinilah sekarang. Iya. Berarti mulai dari ikut lomba itu yang menjadi salah satu bisa dibilang batu loncatan memulai karir di bidang penulisan. Nah, sampai dengan saat ini Kak, apakah ini buku pertama yang Kakak terbitkan atau sebelumnya memang sudah ada karya-karya yang sudah juga dikenal oleh masyarakat dari Kakak sendiri? Kalau yang utuh atas nama pribadi gitu ya, ini yang pertama. Kalau yang serpihan atau antologi bersama itu sudah ada beberapa, 3 atau 4 yang antologi bersama. Kalau yang cerpen-cerpen mandiri yang dikirim ke media itu juga ada beberapa yang di media online maupun cetak. Tapi kalau yang utuh atas nama sendiri gitu, nah ini yang pertama banget. Baik, anak dan pertama. Diterbitkannya oleh Buku Mojok. Kenapa nih akhirnya bisa Kak diterbitkan oleh salah satu penerbit yang sudah dikenal oleh masyarakat secara luas dan banyak nih yang mengetahui, dan sulit sepertinya untuk masuk menjadi salah satu karya yang diterbitkan oleh Buku Mojok. Gimana nih ceritanya Kak? Pertama saya merasa terhormat sekali ya gitu, penerbit Mojok mau menerbitkan buku ini. Tidak berani berekspektasi awalnya karena ya banyak yang mengincar penerbit itu gitu. Saya pertama kali menyusun buku ini itu tidak pernah mematokkan akan menerbitkan kemana, tapi seiring berjalannya waktu, saya juga membaca karya-karya Mojok, terbitan Mojok. Kok saya ngerasa yang akan saya bikin masuk ya ke mereka gitu. Mereka kan karya-karya kadang unik, tanda petik mungkin nyeleneh ya, dengan gaya-gaya yang yang kayak apa sih namanya? Jadi kayak gitu ya, dia punya kekhasan yang saya ngerasa kok match gitu loh sama buku ini. Nah, makanya saya putuskan untuk yang saya akan kirim ke Mojok gitu, dan alhamdulillah. Dari sejak Kakak mengirimkan naskah nih kepada penerbit hingga akhirnya buku ini bisa diterbitkan, kemudian diperjualbelikan di tengah masyarakat, kira-kira waktunya berapa lama Kak prosesnya? Proses penulisannya atau proses penerbitannya? Penerbitan hingga penulisan ya. Jadi cerpen pertama yang ada di cover itu ditulis pertama kali tahun 2014. Dan cerpen terakhir selesai itu bulan April 2021. Jadi genap 7 tahun. 7 tahun. Iya, 7 tahun buku ini disusun. Itu prosesnya. Dan nggak langsung instan semua gitu. Memang mereka banyak sekali mengalami perubahan alur, perubahan sudut pandang. Itu yang kalau proses kreatifnya 7 tahun. Genap ya 7 tahun karena April 2014 yang Jangan Pulang ini selesai. Tapi pada prosesnya tetap berubah gitu. Kalau April 2021 selesai, saya kirim ke Mojok, kurang lebih ya 2 bulan kemudian ada pengumuman email masuk bahwa akan masuk ke meja redaksi. Nah, meja redaksi itu masih belum pasti terbit. Mereka mau rapat dulu gitu, baru 2 bulan berapa bulan ya berikutnya baru ada pengumuman bahwa naskahnya ini diterima kayak gitu. Untuk penerbitannya tergolong cepat, prosesnya yang agak lama.
Baik, jadi dalam proses penulisan ini kakak kurang lebih 7 tahun menulis cerpen-cerpen yang akhirnya terkumpul dalam sebuah karya. Kenapa nih Kak bisa sampai 7 tahun? Itu kan waktu yang cukup lama ya Kak. Apa yang membuat ini kakak menulisnya dalam waktu sekian? Apakah mencari ide baru terlebih dahulu, ataukah banyak perbaikan yang kakak lakukan pada setiap cerpen yang akhirnya terbit dalam buku ini? Pertama karena saya nggak mau menjadikan pekerjaan jadi kambing hitam ya, emang saya aja males mungkin gitu. Dia cerpen ini kan sebenarnya sudah dari awal 2014, 15 lah ya, begitu 14 saya memikirkan untuk membuat, 15 mulai serius mengumpulkan dongeng satu persatu. 2015 itu sudah ada listnya, sudah jadi kerangka semuanya nih. Oh, akan ada Mandalika, kemudian ada Medusa, ada Rapunzel, ada Piper of Hamelin. Jadi list-list dongeng yang mau di intertekskan itu sudah ada. Yang bikin dia lama adalah bagaimana menyatukan. Ini kan sebenarnya karya dongeng-dongeng itu kan saya merasa tuh banyak bolongnya nih gitu. Untuk mencari penambalnya itu yang butuh waktu lama. Misalnya kalau kita bicara, jadi kan kalau metode interteks itu kita mengambil karya lama, kemudian kita interpretasi dengan kondisi zaman saat ini. Nah, untuk menambal dia, untuk menyambungkan dia dengan konteks zaman sekarang itu yang agak sulit. Nah, jadi itu yang bikin cukup lama. Dan misalnya saya punya list ada sekitar 15 pertanyaan yang harus saya jawab sendiri sebelum saya menyelesaikan, sebelum saya mulai menulis. Jadi misalnya, siapa sudut pandangnya? Kenapa sudut pandang ini yang harus bicara? Apakah saya pakai sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Yang ngomong ini kira-kira siapa? Apa urgensi tokoh ini muncul? Kenapa saya yang harus menuliskan cerita ini gitu? Kenapa cerita ini yang harus saya angkat gitu? Jadi ada beberapa list pertanyaan yang kalau sudah list itu selesai baru saya bisa menulis, supaya dia, kalau saya rasa supaya lebih kuat aja gitu urgensi masing-masing, entah alurnya, entah lokasinya, entah tokohnya kayak gitu. Itu yang bikin lama. Dan nge-breakdown dongengnya, jadi kan dongengnya alurnya di breakdown dulu, tokohnya, karakternya siapa, ya kita kayak analisis tekstualnya dulu gitu. Lokasi ini, oh ya dia dengan latar budaya bukan Indonesia nih, bagaimana saya mempelajari ini. Nah misalnya cerpen yang Medusa, saya harus baca beberapa artikel ilmiah yang soal bagaimana sih masyarakat di Amerika. Itu saya dapatnya Amerika, konteks Amerika. Bagaimana masyarakat Amerika menerjemahkan Medusa. Nah, waktu itu ada pemilihan ini presiden yang Hillary Clinton sama itu siapa sih yang presiden sebelumnya. Jadi kan ada meme yang beredar, Hillary Clinton itu mukanya Hillary Clinton, kepalanya Medusa yang ular. Nah itu pada konteks masyarakat di sana kayak apa sih Medusa ini diinikan gitu. Oh ternyata Medusa itu di artikel itu bilang Medusa ini adalah representasi kemarahan, kemarahan seorang perempuan. Tapi bisa juga dia adalah representasi dari kekuatan perempuan yang bisa, kalau perempuan itu kuat bersatu, dia bisa menghancurkan segala sesuatunya. Jadi dia bisa melewati batas yang dikasih ke dia. Nah jadi itu yang bikin lama. Terus misalnya ketika malaikat maut mengambil cuti. Aduh saya lupa judulnya. Ketika malaikat maut mengambil cuti. Nah ini yang paling lama. Dia pertama ditulis itu tahun 2010 atau 2011. Nah, jauh sebelum saya pengen bikin buku ini justru. Waktu itu redaksi di majalah kampus minta buat ngisi edisi tahunan. Nah, isi cerpen. Saya tulis, tapi kok ada malaikat maut mengajukan cuti, terus buat apa dia yang mengajukan cuti? Urgensinya buat cuti ini belum ketemu gitu. Ya udah selesai, tapi dia memang ada malaikat maut yang ditolak pengajuan cutinya, tapi nggak jelas kenapa dia harus cuti, itu belum ketemu sama saya. Akhirnya diendapkan. Baru kemudian pas kuliah ketemu mata kuliah sastra lama. Nah di sastra lama itu ada tokoh namanya Duryodhana.
Tapi dia dalam cerita Jawa gitu kan. Nah, saya dengan latar budaya Lombok tidak memahami latar budaya Jawa, bagaimana cerita itu dilahirkan, seperti apa Duryudana. Saya nggak berani utak-atik. Kalau yang lain saya berani utak-atik gitu. Mandalika, ya saya hidup bersama Mandalika gitu kan, karena tinggal di Lombok. Karena nggak berani ngambil Duryudana ini terlalu berlebihan, takutnya merusak esensi budaya di sana, diambil aja sedikit kayak gitu. Cuma untuk ini nih yang bikin dia nggak boleh cuti gitu. Kan dia mengajukan cuti, ditolak. Nah tapi waktu bikin pertama kali, kenapa ditolak ini ya belum ketemu. 2014 ketemu. Oh iya, dia itu nggak boleh karena kalau dia cuti banyak orang yang nggak bisa mati, karena kan tugasnya itu mencabut nyawa kayak gitu, malaikat maut ini. Tapi kenapa dia mengajukan cuti ini belum ketemu, akhirnya mengendap lagi. Muncullah waktu itu kasus kekerasan seksual yang ke anak ya, waktu itu ada satu, dan wah itu bikin ini banget ya, sedih, kesel, marah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah barulah saya petik bagian itu untuk saya masukkan gitu, bahwa malaikat maut aja sangat empati terhadap perempuan gitu. Kok kita sama manusia nih enggak? Nah itu yang jadi oke, dia ketemu nih. Jadi itu yang bikin sangat panjang prosesnya. Begitu juga cerita lainnya. Nggak ada yang selesai dalam waktu, ada yang semalam tapi pasti kosong gitu. Ada yang kosong, ada yang ininya. Jadi dia butuh waktu lama untuk mengisi kekosongan-kosongan itu. Baik, gitu, panjang ya. Prosesnya cukup panjang dan menarik karena memang kakak nggak bisa membiarkan cerita itu menjadi kosong di tengah atau akhirnya terlihat rancu, karena harus benar-benar diceritakan secara utuh dan dilihat menarik, dibaca menarik oleh para pembaca. Nah, kayak ingin saya tanyakan nih Kak, kalau biasanya mungkin beberapa orang saat ini memilih untuk menulis satu novel dalam cerita yang utuh, kenapa di zaman yang seperti sekarang justru kakak memilih cerpen menjadi tulisan kakak atau karya kakak yang diterbitkan? Kalau novel kita saya pribadi butuh waktu yang panjang prosesnya, dengan saya yang harus mengisi 15 pertanyaan yang saya buat sendiri, merepotkan diri sendiri sebenarnya. Kalau novel kan dia luas dan bisa dalam, dan pasti gak tahu ya, kalau saya pernah nulis novel tapi nggak selesai. Jadi karena saya merasa banyak sekali yang kosong, akan banyak tokoh yang dihadirkan supaya dia lebih kompleks, ya kan. Jadi kalau cerpen ruangnya terbatas, gimana caranya dari keterbatasan ini saya bisa mengungkapkan semuanya. Nah, dan untuk ngasih pembaca penasaran, memikat pembaca gitu, saya ngerasa lebih mudah untuk saya bikin cerpen daripada bikin novel, karena banyak sekali harus dipikirkan urgensi tokoh-tokoh itu, bagaimana tokoh-tokoh ini saling terkait, bagaimana masa lalu dan masa depan mereka berhubungan dan lain sebagainya. Terus harus banyak data lagi. Ini kan beberapa juga mini riset gitu ya, yang misalnya pemaknaan saya terhadap Mandalika, pemaknaan ulang terhadap Mandalika saya masukin di sini, pemaknaan ulang terhadap Peter Pan masukin di sini gitu. Jadi kalau harus membuat novel ini menjadi novel, mungkin butuh waktu 10 tahun lagi mungkin untuk bisa melakukan dengan proses yang sama gitu, mencari idenya, kemudian menemukan alurnya, menguatkan tokohnya, urgensinya itu. Baik. Gitu. Apakah selama kakak berkarya di bidang penulisan sampai dengan saat ini kakak punya sosok inspiratif yang menjadi tokoh yang didambakan atau ini loh motivasi saya menulis seperti itu Kak? Siapa Kak? Yang pertama saya suka sekali dengan, kalau di Indonesia tuh Eka Kurniawan. Gaya berceritanya itu lincah gitu, tapi dia masih memegang kaidah kesastraannya, bahasanya sastra gitu, masih ada metafora, dia satir juga. Nah kemudian dia selalu meninggalkan jejak di saya gitu. Aduh, terus ini tokohnya gimana ya? Aduh, ini gimana nih, kok
open ending, tapi open endingnya bukan open yang benar-benar terbuka. Ada clue di mana oh pasti kayak gini, tapi bisa jadi kayak gini nih. Nah, jadi dia memberikan saya ruang. Saya suka tulisan-tulisannya memberikan saya ruang untuk saya masuk ke sana, menjadi tokoh, kemudian bikin versi saya sendiri. Oh pasti tokoh ini nanti kayak gini, misalnya lelaki harimau gitu ya. Di endingnya yang dia menerkam tiba-tiba berubah menjadi harimau. Ini apakah beneran siluman? Benerkah jadi-jadian? Atau secara harfiah dia akan secara simbolis penerkaman itu terjadi gitu. Terus novel O, bagaimana dekonstruksi antara monyet dan manusia. Monyetnya sangat manusiawi dan manusia yang sangat kemonyet-monyetan gitu, yang akal tidak punya, tidak hanya melakukan kekerasan terhadap manusia tapi terhadap hewan gitu. Sementara ada monyet yang ingin berproses menjadi manusia dan sangat manusiawi gitu. Nah itu cara-cara Eka bercerita itu yang saya sukai. Kemudian ini siapa namanya, Di Lestari. Kalau Di Lestari itu yang patut dipelajari adalah totalitas dalam riset kalau untuk menulis. Kayak Aroma Karsa kan bagaimana dia melakukan riset untuk menghasilkan novel yang luar biasa banget gitu. Wah, gila, ini berapa lama ya prosesnya, bagaimana dia menyusun alur ini, menghadirkan para tokoh-tokoh ini gitu. Terus saya juga suka kalau di Lombok suka tulisannya Ilda, Mas Kiki, Mbak Irma. Jadi tapi yang menginspirasi itu Eka, yang banget pada akhirnya membentuk pemikiran kakak dalam menulis sebuah karya itu seperti ini gitu ya. Kayak dari sekian judul cerpen yang ada di Jangan Pulang Jika Kamu Perempuan nih kak, mana cerpen yang menurut kakak ini paling berkesan ketika kakak melakukan penulisan karya? Kalau berkesan, semuanya berkesan ya. Saya tidak memfavoritkan salah satunya karena dia punya masing-masing ya. Tapi kalau yang paling dilematis ya, mungkin ini masing-masing punya alurnya sendiri. Yang paling dilematis adalah Tegini Teganang. Karena Tegini Teganang itu di cerita awalnya ada perpindahan dari masyarakat desa ke kota. Dia menjadi urban. Nah, di situ ketika dia pindah ke kota, dia menjadi kayak lupa diri. Nah, saya khawatir, wah ini saya stereotyping nggak ya? Melanggengkan stereotip orang desa yang pindah ke kota, yang kalau sudah ketemu harta pasti orang kaya baru, langsung ya stereotip seperti itu. Itu akhirnya diubah. Sempat beberapa panjang ngobrol sama editor, ini stereotyping nggak ya, kayak gitu-gitu. Akhirnya untuk lebih aman kita ubah ceritanya, jangan ada perpindahan tapi diam di desa aja gitu. Kemudian yang paling panjang dan yang paling menggelisahkan buat saya yaitu ketika malaikat mengambil cuti itu. Selain karena dia panjang, karena ketika menulis juga saya butuh ambil jarak, karena di situ kan ada adegan kekerasan yang saya sendiri kalau nulis suka ngeri sendiri, suka emosinya terbawa kayak gitu. Jadi yang paling bikin emosi dua sebenarnya, yang Dendam yang Lapar itu. Yang bikin emosi itu dua itu. Emosinya bukan karena marah atau ya, tapi memang saya terbawa sedihnya. Saya sendiri yang menulis, saya merasa sedih. Kemudian kalau yang paling banyak bikin baca karya ilmiah yang tadi Mai, karena mau mempelajari bagaimana sih Medusa diterjemahkan, kemudian Kotak Pandora juga kan latar budaya kita beda. Jadi ketika saya berhubungan dengan cerita yang latar budayanya berbeda, saya cari tahu dulu latar budaya mereka seperti apa. Nah kalau Timun Mas kan dia sudah masuk sebagai, meskipun dari Jawa Timur tapi seperti mungkin saya salah, seperti dimiliki oleh Indonesia kayak gitu. Nah jadi ini bisa menggambarkan masyarakat Indonesia. Berbeda ketika kita membahas soal Duryudana yang memang secara paten sudah ada di Jawa, dan karena saya bukan orang Jawa, tidak berani mengutak-atik budaya orang lain, saya nggak ambil terlalu banyak soal Duryudana kayak gitu. Tapi semuanya sangat saya sayangi.
Iya benar banget, karena kakak nulisnya juga pakai hati seperti iya. itu, emosinya ikut terbawa di dalam tulisan-tulisan kakak. Apalagi tadi yang menariknya itu ketika malaikat maut mengambil cuti. Mungkin setelah ini saya akan baca lebih lanjut nih terkait dengan judul-judul yang ada di sini. Nah Kak Riana, kalau ada mungkin sahabat bahasa yang ingin membeli atau membaca buku karya Kak Riana ini, di mana kira-kira kita bisa mendapatkannya? Ya ini saya udah punya contekannya. Kalau untuk di luar Pulau Lombok itu bisa menghubungi Mojoknya langsung karena mereka kan punya reseller. Nanti akan dihubungkan. Ya biasa kita selalu terberatkan oleh ongkir ya Kak ya. Nah jadi kalau Mojok itu dia punya reseller, nanti dia akan menghubungkan kemana-mana. Tapi kalau untuk di Lombok itu ada nama Instagramnya itu kedai buku _clandestine. Ya itu. Kedai buku _clandestine, yaitu yang, atau langsung ke akar pohon juga bisa. Ke komunitas akar pohon. Iya. Akar pohon membantu sekali sih untuk merayakan kehadiran buku ini gitu. Wah, setelah adanya buku Jangan Pulang Jika Kamu Perempuan, kedepannya apakah ada karya-karya baru yang Kak Riana akan terbitkan atau rilis lagi? Seperti apa Kak? Ya ini sedang proses. Ya sedang proses untuk membuat, mungkin masih dalam bentuk kumpulan cerpen karena saya masih main di zona nyaman saya, kumpulan cerpen. Yang kedua masih membicarakan soal isu sosial, kemanusiaan, entah nanti secara khusus perempuan atau seperti ini gitu. Secara khusus perempuan, tapi secara umum juga kan sebenarnya ada isu anak, isu alam gitu kan juga gitu. Baik, jadi memang sudah ada yang disiapkan. Pernah nggak sih Kak ini dalam penulisan karya-karya di suatu waktu Kakak merasa jenuh atau idenya tuh mentok banget gitu? Ada nggak saat-saat seperti itu? Terus kalau misalnya ada nih Kak saat-saat dirasa mentok banget untuk memunculkan ide-ide baru, apa yang Kak Riana bisa lakukan nih? Siapa tahu ada yang mau mulai menulis kan sahabat bahasa, terus rasanya kayaknya idenya udah nggak bisa lagi dikembangin, mentok banget. Gimana Kak Riana? Kalau mentok pasti sering. Apalagi kalau sudah berjarak jauh ya, misalnya sudah berbulan-bulan tidak menulis, ketika menulis ulang itu, jangankan di tengah-tengah, di awal aja sudah aduh mau nulis apa ya, kata pertama kok nggak muncul-muncul ya gitu. Ini sampai berjam-jam di depan laptop, berhari-hari hanya untuk ngebuka paper kosong gitu, file kosong, nggak tahu mau ngetik apa. Itu sering banget gitu, terutama ketika berjarak menulisnya. Tapi kalau mentok yang kalau sudah proses, sudah mulai berjalan itu alhamdulillah lancar-lancar aja. Tantangan di awal, memulai kata pertama, kalimat pertama, paragraf pertama, dialog pertama, itu yang pasti bikin mentok. Apalagi kalau harus ada nama tokoh, wah itu sudah, namanya siapa ya, ada masukin dulu aja nama ketika si A gitu, nanti namanya di belakangan aja. Itu paling yang bikin momen-momen mentok ya, ketika memulai. Kalau pada prosesnya alhamdulillah seperti jalan aja gitu. Kalau sudah mentok kayak gitu, biasanya saya nonton aja laptop saya, ayo kamu mau apa isinya gitu, seperti berdialog. Ayo kita ada deadline nih, saya punya deadline, saya mau nulisnya ini, pokoknya minggu ini minimal kamu jadi gitu. Ngomong-ngomong dulu sama laptopnya. Kalau udah kayak gitu, biasanya saya pakai voice note atau kalau sekarang pakai Google Text ya. Nah jadi Google Text, Google Word ya, Google Doc. Nah jadi langsung aja ngomong gitu. Nanti apa yang saya mau sampaikan. Karena kadang di kepala dia keluar, tapi dia berbentuk kata-kata yang terverbalkan, bukan kata-kata yang saya ketik gitu. Jadinya saya rekam aja apa yang saya mau tulis di awal. Nah nanti tinggal dipermak. Atau kalau misalnya bener-bener buntu, buka lagi, kan saya punya kerangka nih. Saya udah bikin kerangka alurnya, saya sudah bikin guideline-nya. Oh nanti tokoh ini karakternya seperti ini. Dialog-dialog dia akan lebih manis, lebih sarkas, atau lebih kejam. Nah, atau dia tidak berdialog sama sekali misalnya. Nah, saya kembali ke sana, ke teks saya, ke kerangka yang sudah saya buat. Kalau masih mentok juga saya tinggalin aja. Makanya itu yang bikin lama juga ya, kalau udah
nggak tahu mau memulai seperti apa, udah tinggalin dulu. Nah, paling itu baca buku yang sejenis. Nah, jadi di rumah juga saya lebih banyak mengumpulkan kumpulan cerpen dibandingkan novel. Nah, kalau untuk kumpulan cerpen itu saya ngerasa saya lebih kaya gitu ya. Kalau novel kan satu, pasti metodenya sama satu itu. Tapi kalau kumpulan cerpen bisa aja dalam satu kumcer itu ada yang gloomy, ada yang marah-marah tonnya, ada yang slow, ada yang bahagia, ada apa. Nah, jadi saya tinggal cari aja gitu. Oh, ini cerpen bakalan jadi cerpen yang marah. Saya cari nih kira-kira ya Jenar tuh karyanya kan ini ya keras ya. Saya tinggal baca Jenar nih. Nanti ketika emosinya Jenar sudah masuk ke saya atau emosi dari cerita itu sudah masuk ke saya, baru tutup pintu, kunci pintu, udah diam di kamar atau membangun suasana kamar. Jadi sebelum menulis ya, karena sudah tahu pasti bakal mentok di awal, saya kondisikan kamar itu seperti suasana ceritanya. Misalnya ini saya belum pernah menulis cerita bahagia ya, jadi ceritanya pasti happily never after, tidak ada kebahagiaan di cerita itu. Jadi saya cari lagu-lagu yang memang bisa membangun suasana. Jadi saya bakal duduk depan laptop, kamar dalam keadaan redup, ya jendela ditutup, lampu dimatikan, kemudian musik diputar. Jadi dia masuk dulu nih nuansa-nuansa gloomy-nya. Misalnya kalau dia harus menjadi cerita yang menyedihkan, saya cari lagu-lagu yang sedih. Saya ada partisi beberapa folder. Ini lagu sedih, ini lagu menyenangkan, ini lagu apa. Jadi itu yang akan saya putar. Instrumen kebanyakan. Itu diputar berjam-jam sampai saya merasa auranya udah masuk, moodnya sudah sama dengan lagu itu. Saya udah jiwa untuk menulis cerita itu sudah masuk ya, sudah masuk menjadi tokoh itu. Saya merasa sudah tokoh ini misalnya nanti akan dizolimi misalnya nih, ya, saya sudah mulai terzolimi baru saya akan menulis. Nah, jadi itu yang memudahkan saya, karena dulu awalnya itu berjam-jam berhari-hari dia tidak akan satu kata pun nggak muncul gitu. Baik, jadi memang harus dicari inspirasi dulu seperti apa, terus kemudian tapi inspirasinya harus sesuai dengan konteks yang akan kakak lakukan pada saat itu. Menarik nih menjadi seorang penulis. Nah, Kak, harapan kakak nih untuk mungkin anak-anak Lombok atau khususnya Nusa Tenggara Barat yang baru ingin memulai karir di bidang penulisan, harus seperti apa nih Kak tips dan triksnya? Ya, yang pertama baca. Kita nggak akan merasa kenyang kalau kita nggak makan. Jadi kita tidak akan tahu apa-apa kalau kita tidak membaca. Apalagi kalau seperti saya yang tidak tergabung pada grup belajar manapun gitu ya. Membaca itu jadi salah satu guru. Nah, pertama baca yang banyak, bangun kebiasaan membaca. Meskipun saya juga kadang bolong-bolong gitu ya, kadang nggak baca juga gitu. Tapi itu penting untuk kita menyerap dulu yang di luar kita. Membaca kan nggak harus dari buku ya, bisa kita baca koran, kita baca mulailah baca status orang, mungkin status orang yang panjang-panjang itu bisa. Tapi status misalnya yang bukan galau-galau ya, misalnya ya status tokoh ya, nah, dia pasti membahas sesuatu, itu baca. Baru kemudian kalau sudah ada nutrisi yang terserap, baru kita bisa memproduksi sesuatu. Kayak gitu. Seperti kita menyimak dulu baru kita ngomong kan, seperti juga. Jadi baca dulu, simak sekitarnya, baru kita bisa menghasilkan sesuatu. Dan kalau memang mau ini konsisten, penting untuk masuk komunitas memang. Jadi ruang belajar itu ada, support sistemnya juga ada gitu. Gitu. Jadi latihan terus, membaca, menulis dan mengirim. Iya, itu yang penting. Cerita yang baik buat saya bukan cerita yang kemudian fenomenal atau endingnya bagus, endingnya terbuka atau sebagainya, tapi selesai. Karena ya kita bertanggung jawab gitu sebagai penulis. Saya sudah memulai, maka saya harus menyelesaikan. Nah, apakah nanti akan diterima di media atau di penerbit itu
bisalah nanti kita nego sama Allah gitu, sama Tuhan gitu. Ya Allah, kita perkencang doa. Bener banget, perkencang doa dan terus berusaha. Terakhir Kak, sebelum kita menutup bincang-bincang kita pada edisi kali ini, Kak, apa harapannya untuk buku Jangan Pulang Jika Kamu Perempuan dan karya-karya lainnya yang akan Kakak terbitkan nanti? Saya harapannya nggak aneh-aneh ya, cukup ini dibaca, kemudian kita sama-sama memahami bahwa kondisi perempuan, kondisi lingkung kita ini, dunia ini kita sedang ada di fase yang tidak baik-baik saja gitu. Kita lihat perempuan kita banyak mengalami kekerasan fisik, seksual dan sebagainya. Kemudian anak-anak kita banyak yang terlantar. Saya bukan seorang ibu, tapi melihat sekitar saya membuat saya merasa mungkin akan banyak anak yang lahir yang tumbuh secara sendiri, anak yang tumbuh kesepian, seperti dongeng Peter Pan. Sebenarnya kan itu esensinya, bahwa mereka adalah anak-anak yang kesepian, makanya mereka ingin ke suatu tempat yang mereka diterima, mereka punya banyak teman kayak gitu. Ya kita meresapi bahwa lingkungan kita, kondisi kita itu sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana alam juga diopresi ya, ditekan gitu, dieksploitasi oleh para pihak kayak gitu. Kemudian perempuan yang tadi itu sih, jadi saya tidak berani mengatakan ini terinspirasi ya dari kasus kekerasan, itu kayaknya kejam sekali. Tapi saya ingin membicarakan masalah itu, bahwa kasus itu ada, seperti yang dikatakan Bu Atun semalam gitu. Meskipun ini fiksi, ini ada di luar sana. Cuma memang mungkin nggak terinspirasi, saya nggak berani mengatakan terinspirasi kan. Tapi saya ingin membicarakan sesuatu yang ada di luar sana, yang kadang sama kita tuh udah abai atau kita nggak terlalu fokus ke sana kayak gitu. Tapi itu ada beneran terjadi dan itu mengerikan seperti itu. Wow. Untuk yang kedepannya ya semoga konsisten. Semoga konsisten menulis dan menghasilkan karya-karya yang tidak kalah menarik dengan Amin. Jangan Pulang Jika Kamu Perempuan. Amin. Terima kasih Kak Riana sudah menemani kita di sini dan membagikan informasi-informasi penting untuk membuka wawasan sahabat bahasa terkait penulisan. Dan sahabat bahasa jangan lupa untuk membaca terus karya-karya Kak Riana. Tadi bisa dibeli di mana Kak? Mungkin bisa diulangi sekali kalau lagi. yang di Lombok itu bisa, mari kita nyontek dulu, ada kedai buku _clandestine. Kedai buku _clandestine gitu ya kayak clandestine. Mungkin nanti bisa ditulis di bawah ini, sahabat bahasa bisa langsung cari aja untuk mendapatkan karya-karya dari Kak Riana Rizky yang nggak kalah menarik dengan karya-karya yang mungkin akan terbit nanti di waktu-waktu selanjutnya. Kak Riana, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Sahabat bahasa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Siniar Sasambo edisi Bincang Bersama Tokoh. Saya Rizka Wijaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.